Terus ya beliau yang selalu ngasih wejangan kalau aku tuh ada apa-apa gitu. Jadi pasti nanyanya ke papa. Jadi begitu nggak ada papa kayak nggak ada pegangan gitu. Gitu. Kalau kita lihat memang dia lebih emosional. Karena kamu di postingan cuma ada satu postingan gitu. Tapi aku yakin kesedihannya juga pasti sama ya. Ya kalau dia lebih nggak diliatin. Tapi di saat kita semua udah tidur gitu, begitu aku cek CCTV tuh bisa cuma berdiri depan foto papa gitu, dia nangis. Jadi aku cuma lihat dari CCTV aja gitu. Sama yang anak yang kecil sih sebenarnya, yang selalu kalau ke makam gitu, misalnya tuh kalau dikasih bunga itu dia nggak suka, dia lap lagi, dia bersihin, dia bilang masa muka grandpa dikasih bunga. Padahal kita nggak pernah bilang gitu, maksudnya ini nisan ada muka, nggak pernah kayak gitu. Tapi dia, yuk kita bongkar aja yuk kuburannya grandpa, terus kita ambil grandpanya, terus kuburannya dirusakin aja gitu, dia bilang. Si sosok yang istimewa, papa kamu. Seperti apa sih sosoknya di mata kamu? Ya dia itu orangnya wise ya, jadi nggak pernah menyalahkan gitu. Jadi selalu apa yang kita omongin itu menurut dia benar. Jadi dia tidak pernah menjudge, menyalahkan tuh nggak pernah. Misalnya? Ya. Dan misalnya ya waktu itu saya bikin kesalahan lah gitu, dia nggak pernah ngejudge, kamu ini gini-gini, nggak pernah. Tapi dia ngedengerin aja, cuma mendengarkan dan menerima lah ibaratnya gitu. Jadi bener-bener yang wise banget orangnya. Dan sosok ayah, sosok papa gitu buat anak laki-laki itu kan juga punya tempat yang istimewa sebagai panutan gitu kan. Sama seperti tadi Feby, tempat bertanya, dia merasa dilindungi juga gitu. Buat kamu dengan meninggalnya papa, kamu kehilangan tempat untuk apa, sosok apa dalam hidup? Ya sekarang nggak ada yang bisa nasehatin lagi, karena biasanya yang bagian menasehati itu beliau gitu. Termasuk pada saat tadi kalian berantem? Iya, itu nomor satu. Karena aku langsung kaburnya ke papa. Beliau itu nggak pernah memihak gitu, walaupun saya anak kandungnya, tapi dia nggak pernah memihak, wah ini anak saya yang benar, ini menantunya yang salah, enggak. Dia tetap menerima semuanya gitu. Dan dia ambil jalur tengahnya lah ibaratnya gitu. Jadi apa yang kamu teladani dari almarhum? Yang diteladanin ya, dia itu selalu baik sama semua orang. Semua orang yang datang ke pemakaman selalu bilang, almarhum Pak Gatot baik ya gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya teladanin ya, supaya lebih baik lagi sama orang. Sama orang lain maksudnya gitu. Jadi ya itu sih. Di saat-saat terakhir almarhum gitu, apa yang sempat disampaikan ke kamu? Waktu itu beliau itu merasa kesakitan ya, karena kan gagal ginjal. Jadi tapi waktu itu mau tindakan, beliau nggak mau gitu. Jadi karena mungkin udah merasa. Cuman yang paling nyesek itu waktu itu kesakitan, tapi video call sama anak saya yang perempuan, lalu tiba-tiba dari video callnya langsung dengan senyum gitu, dengan makanya dia langsung bilang matiin karena takutnya semangat juang hidupnya itu tinggi banget, tapi tidak mau diobati gitu. Dan dia tuh nggak bilang selama ini kalau nggak kuat gitu, nggak bilang sama sekali sama kita, jadi kita juga nggak tahu gitu. Jadi begitu kita lihat mama datang ke rumah, Ebi kata papa harus kasih tahu ke anak perempuannya, kirain adiknya Dede, ternyata aku gitu. Kenapa? Bilang Ebi, saya udah nggak kuat. Begitu aku lihat kakinya itu bengkak banget, sampai pakai sendal aja tuh nggak bisa gitu. Itu sampai aku bilang, papa kenapa nggak bilang? Tapi papa udah nafasnya udah gitu, udah dilihat juga kok kayaknya udah feeling nggak lama gitu. Jadi ya untungnya kita cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Mau jalan ke rumah sakit aja di papa nggak mau. Nggak mau, tetap nggak mau. Karena beliau itu dulunya kan atlet bela diri ya, jadinya mungkin merasanya kuat gitu. Jadi ya itu. Beliau sekarang sudah
berada di sisi yang Maha Kuasa. Kalian biasanya kan tadi meminta nasihat gitu ya, larinya selalu. Jadi sekarang sudah kebayang nggak? Nanti kalau di antara kalian perlu nasihat, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kalian ingat-ingat dari yang dilakukan almarhum selalu? Papa sih selalu bilang, kalau ada masalah itu jangan dulu langsung kayak debat dengan kepala yang belum dingin gitu. Jadi mendingan tenangin dulu sampai udah dingin gitu. Baru kalian ngobrol, karena percuma kalau api lawan api itu nggak akan padam gitu kata Papa. Jadi better kalau satunya lagi api ya kamu siram pakai air gitu. Bagaimana kalian saling menguatkan? Kalian sama-sama kehilangan. Iya, agak sulit sih karena tapi dia kan lebih nutupin ya, lebih kayak udah yang penting Papa udah nggak sakit. Tapi sometimes juga tiba-tiba lagi nyetir gitu dia yang tiba-tiba nangis gitu, terus aku kayak kenapa sih waktu itu kok Papa kesakitan, kenapa sih kok Papa tuh nggak bisa pergi dengan maksudnya tanpa kesakitan gitu, kenapa sih gitu. Lebih nyesel sih ya kita nggak lebih cepet aja mau ke rumah sakit gitu. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Iya. Dan alhamdulillah juga sih, walaupun beliau merasa tersiksa, tapi ya mungkin diberi kemudahan ya. Jadi 1 hari masuk rumah sakit, besoknya langsung dipanggil. Jadi nggak terlalu menyiksa lah. Dan waktu saya detik-detik terakhirnya juga nemenin beliau tidur aja gitu kayak orang tidur. Jadi nggak merasa sakit, nggak merasa apa terakhir. Dan kalian saling memiliki sekarang untuk mengenang yang baik dari Allah. Iya. Ada satu bintang tamu lagi dengan cerita yang berbeda. Ini ada Kevin Sanova, ya. Ini keturunan Turki, Indonesia begitu ya. Tinggal datang ke Indonesia, sempat mendapatkan tawaran-tawaran untuk syuting, tetapi masa pandemi itu kejadian banyak orang yang mengalami sulit pada saat pandemi. Dan terakhir dia viral, ada penggemarnya yang mengenalinya, dia sedang berjualan roti di terminal, begitu ya. Kita lihat profilnya Kevin Sanova berikut.